Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Basafi Setiawan. NIM 72111419+158. Saya di sini akan menerangkan tentang bab 5 sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, piranti keras. Komponen utama komputer yang pertama, prosesor. Ialah mengendalikan kalkulasi, mengendalikan data secara logis, dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Yang kedua, memori. Ialah yang letaknya pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Yang ketiga, ruang penyimpanan komputer yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama komputer. Yang keempat, alat input, yaitu alat yang menangkap data oleh metode manual atau metode elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Contohnya, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kelima, alat output, yaitu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya, monitor, printer, dan lain-lain. Yang keenam, multimedia. Pertama, prosesor. Kecepatan prosesor MHz atau kecepatan 1 juta siklus per detik. GHz sama dengan kecepatan 1 miliar siklus per detik. Ukuran word. Word adalah ukuran dari berapa banyak bit yang dapat digerakkan dalam satu siklus. Kedua, memori atau RAM, yaitu konversi dari bit ke pita dan selanjutnya. Yang selanjutnya, alat komutasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Yang ketiga, jaringan rumah. Yang keempat, keamanan komputasi rumah. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, yaitu telepon seluler yang pertama diproduksi oleh perusahaan elektronik seperti Samsung, Nokia, dan lain-lain. Hanya bisa melakukan dasar dari kerja komputer. Yang kedua, telepon seluler cerdas atau smartphone. Pengembangan dari telepon seluler yang pertama kali diproduksi, contohnya HP yang kita miliki sekarang. Selanjutnya, jaringan komputer rumah. Kebanyakan rumah tangga menggunakan modem dan nirkabel atau wifi untuk menyambungkan komputer mereka dengan internet. Pemasangan modem juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa membagikan koneksi ke komputer lainnya. Tetapi juga memiliki keunggulan, yaitu jaringan atau koneksinya lebih cepat. Keamanan juga terjaga. Wifi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bisa berbagi koneksi dengan komputer lainnya yang ada di rumah. Bisa digunakan untuk 100 komputer atau lebih, tergantung kecepatannya. Ketiga, ada jarak maksimal Wi-Fi dapat terbaca oleh komputer. Kelemahan Wi-Fi. Pertama, koneksi terbagi terlalu banyak bisa menyebabkan koneksi jaringan menjadi buruk. Yang kedua, keamanan terganggu. Karena siapapun bisa mengakses Wi-Fi kita apabila tidak diberi kata sandi atau keamanan lainnya. Keamanan komputasi rumah. 4 aspek keamanan. Yang pertama, update perangkat lunak. Yang kedua, hacker atau orang yang berusaha menerobos sistem komputer. Yang ketiga, virus atau program-program kecil yang merusak perangkat lunak komputer. Yang keempat, spyware atau program yang memata-matai kita. Perangkat lunak. Jenis perangkat lunak yang pertama, perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang menjalankan tugas dasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna, berhubungan dengan perangkat keras dan tidak dijalankan melalui aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi adalah sebuah aplikasi
yang dijalankan untuk mengerjakan tugas sistem. Ada pun 3 jenis perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, aplikasi siap pakai, aplikasi khusus, aplikasi yang ditulis oleh pengguna. Perangkat lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menu, daftar perintah langkah yang ditampilkan di bawah dan ikon agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, harus memiliki pola dan formulir isian. Yang keempat, tombol bantuan atau petunjuk bantuan. Yang kelima, menggunakan ikon yang sudah menjadi standar terbaik. Komunikasi, jenis jaringan komunikasi. 1. Koneksi publik, menggunakan 2 sambungan ke internet. Yang pertama, modem telepon, alat-alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran standar. Yang kedua, modem kabel, alat yang digunakan untuk menyambungkan ke kabel coaxial yang diberikan oleh penyedia layanan TV kabel. Yang kedua, saluran pribadi adalah sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas transmisi Anda. Yang ketiga, jaringan pribadi maya atau VPN. Yang keempat, komunikasi jaringan. Protokol komunikasi. Yang pertama, sistem network arsitektur. Yang kedua, token ring. Yang ketiga, Ethernet. Jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal internet bagi menjadi 2. Yang pertama, internet yang hanya digunakan oleh internal perusahaan. Yang kedua, extranet, internet yang sudah diperluas mencakup perusahaan luar. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.